Katobi itu singkatan dari 4 pulau utamanya. Wangi-wangi itu. Ya, Wangi-wangi, Kaledupa, Tomia, Binongko. Tomia juga cakep. Saya itu Tomia, saya nih. Tomia keren. Saya orang Tomia saya. Finish. Tomia. Kalau gini gitu Tomia Ada cita-cita nggak, Ri? Dengan tempat lu wisata kayak gitu, punya bisnis di sana, usaha di sana. Ari Kritrip. Ari Kritrip. Lu tau gak kalau pterodactyl itu bukan dinosaurus tapi reptil? Pterodactyl kan yang ini kan? Yang berterbang. Itu bukan dinosaurus. Bukan dinosaurus itu. Itu ternyata reptil yang bisa terbang. Terus habis baca itu berminggu-minggu saya jadi tahu. Terus buat apa ya? Bersama Ari Kritik. Tanggal 2 mau spesial show keren. Ya, nanti aja. Langsung aja bro. Saya nanti dulu. Ini terakhir 2 Mei. Oke, thank you. Sampai jumpa lagi di Showcase Mas. Apa nggak niat saya ada di sini ya? Takut lupa. Tapi terlalu support juga, Judul show-nya bener gak sih tuh? Apakah mungkin? Tentu tidak. Kepanjangan Mas. Susah banget Lahirnya dihafal. kepanjangan. Susah banget dihafal. Bener Ri, tanggal 2 kan Ri? Tanggal 2. Apa judulnya? 2 Mei. Black Magic 2. Bukan. Mungkin ada benarnya. Mungkin ada benarnya. Benarnya tanggal 2 Mei. Lanjutan dari Ilmu hitam. ilmu hitam, Black Magic. Ada praktek nyantet gak? Praktek nyantet udah pas ilmu hitam. Pas ilmu hitam udah. Gak datang. Itu rugi banget. Sekarang pada bisa punya pacar semua. Ternyata ahli. Bener praktisi dia nih. Katanya kenapa pilih 2 Mei itu karena ada tanggal itu tanggal bersejarah. Betul. Iya. Itu memperingati hari kelahiran Ki Hajar Dewantara. Mantap. Gitu. Sejarah banget anaknya historical, kacau. Ada 2 show ya? Ada 2 show. Jam 1 sama jam 7 malam. Jam 7. Ya, yang malam sudah habis tapi. Tiketnya berapa? Tiketnya dari 585.000 sampai yang termurah 185.000. Saya sebut yang mahal juga biar Iya, benar. mahal nih. Ternyata Tapi itu cuma beberapa aja juga. Iya. Yang malam sudah habis, yang siang masih ada. Kalau mau bisa akses di www mungkin ada benarnya.com. Sekalian kali www. Iya, Kalau www. www. Iya. www. Itu kayak Pilih bilang salah satu. www. Yang W yang satu kayak kenapa sih gua nggak Inggris nih gitu. Tapi kan maksudnya kalau diketik juga hasilnya sama. Iya. www. Orang Indonesia sering mempermasalahkan proses. Padahal ujungnya sama. Betul. Kayak beragama aja lah. Beda-beda jalan mungkin tuh. Asik deh berat nih ngomongin agama yuk. www.mungkinadabenarnya.com. Ya. Ya, masih bisa dibeli tuh. Di mana show-nya? Di Geraha Bakti Budaya. Tempat kita. GBB. Oh, GBB. Kita juga mau ada pertunjukan tahun ini. Tahun ini. Head kreatifnya Bapak Surya Insomnia nanti. Mantap. Baru tahu kan lo? Yoi. Kita udah sepakat, Sur. Kita udah sepakat penunjukan lu Tahun head ini. kreatif. Gua bikin ini nanti sinema hutan. Ada yang jadi monyet, ada yang anjing, ada yang babi, ada yang bangsa. Kutu. Kok kita juga baru tahu itu. Kalau begitu berarti butuh Mamat Alkan. Butuh Mamat. Dia udah mencakap semua. Hari ini rumahnya di Wakatobi, di mana Bau-Bau. Bau-bau di bau-bau. Iya, gua lihat Kampung lu. Kampungku. postingan lu tuh. Indah, bro. Ini depan rumah. Beneran gak tuh depan rumah? Sumpah itu depan rumah. Mesti lu jalan dulu kali jauh. Enggak jauh. Hah? Jalan ya tetap jalan dulu, kalau langsung depan rumah kan kaget juga orang. Assalamualaikum. Enggak juga depan begitu. Enggak sedepan rumah itu ya. Suku apung. Oh, maksudnya depan rumah tuh ya kayak dari sini. Pekarangan teras gitu ya? Enggak, mungkin 20 meter lah dari rumah. Oh, dekat banget itu. Ya, iya deket. Indah Makanya banget depan tuh. rumah, Lihat. iya. Ih, postingannya lautnya jernih. Lu besar di situ berarti. Besar di situ.
besar di situ. Di laut itu, besar di laut itu. Agak bersih tepi-tepi dikit. Mau lu pikir dia pedukik. Kayak ini ya, kayak penangkaran penyu ya. Kayak penangkaran penyu Jadi tiba-tiba dia kayak Tarzannya laut. Jadi ngobrol sama Tripang. Timun laut. Yang mana di story? di Ada feednya Feed, yang feed. promoin. Udah lama? Yang ada anak-anak kecil lagi Ada anak kecil berenang. Itu lautnya jernih, terus ada karang-karang batu Karang-karang karang. gitu. Itu berarti Iya. lu gede di situ. Iya besar di situ. Itu lagi sekarang karangnya sudah agak menurun karena maksudnya sudah agak berkurang dibanding dulu. Maksudnya udah banyak aktivitas manusianya kan. Terkikis gitu Iya. maksudnya. Jadi Berkurang. pertama kita tinggal di situ tuh Indah sekali ya. Terumbu karang. terumbu karang. Masih bersih tapi. Bersih sampai sekarang masih bersih. Berarti sering ke dokter gigi tuh. Bukan karang Bukan gigi. terumbu Bukan karang yang gigi dong, say. Bukan. Ini karang laut loh. Coral Reef. Orang ri. Gue jujurnya geografi saya agak kurang bagus nih. Bau-bau tuh di Sulawesi Tenggara. Sulteng. oh di atas. Sultra. Di Sulawesi Di atas Tengah, kan? Sultra bawah harus Utara bawah. bawah. Utara harusnya. Utara di Atas, Utara di utara. atas. Ya maksud gue di Bukan geografi doang yang jelek lu. Semuanya lu jelek. Utara aja nggak tahu. dibandingkan Jawa di atas dong. Iya. Iya. Ya dibanding Jawa ya di tengah ya di gitulah ya. Flores, Sulawesi, tengah-tengahnya. Betul. Ah. Betul. Flores Sulawesi pas tengah-tengahnya Flores Sulawesi itu. Iya kan? Iya benar. Bau-bau. Bawahnya kami Gue ya. pernah dulu ke Wakatobi sama Mas Hafiz tau gak? Yang dulu pesona Indonesia. Oh iya, yang itu ya, yang waktu itu ngajak bagus kita ya. jalan-jalan juga kan itu. Oh itu satu pulau tuh Wakatobi. dari sama Bau-Bau. Wakatobi. Ya? Dari Wakatobi ke Bau-Bau? 3 jam. Naik apa? Naik kapal. Jadi kalau Wakatobi itu kan dia memang kepulauan kan? Kepulauan. Wakatobi itu singkatan dari 4 pulau utamanya. Wangi-wangi. Gitu. Iya, Wangi-Wangi, Kaledupa, Tomia, Tomia, Binongko. Tomia juga cakep. Saya itu Tomia, saya nih. Tomia keren. Tomia. Saya orang Tomia saya. Tamiya. Kalau gini, gitu Tomia doang. Sorry, saya dulu kecil di kampung, tapi saya tahu Tamiya begini doang. Masa begini? Itu Beyblade. Beyblade. Kami nggak ada gitu. Oh berarti lu di Minum Kakari. Tomia-nya saya. Yang rumah itu di situ? Yang rumah itu di Bau-Bau. Itu beda lagi? Beda pulau lagi. Kalau Bau-Bau itu di Pulau Butonnya. Jadi, Oh, Buton. iya Pulau Buton. Terus di selatannya lagi itu ada 4 pulau kecil Wakatobi itu. Berarti kalau mau ke sana dari Jakarta, lu Manado. terbang ke Manado. kagak dong. Dia ada flight langsung. Langsung. Buton. Kendari. Tapi Kendari ya? transit dong di Makassar. Oh, iya, Makassar. Ya, dari Makassar baru tuh terserah mau langsung ke Bau-Bau atau mau langsung ke Wakatobi bisa. Oh. Kalau misalnya kalau Wakatobi itu mungkin kalau nggak salah ya nggak tahu sekarang flightnya itu kayaknya dia seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali. Iya flightnya. Tapi kalau Bau-Bau? mau setiap hari dia, setiap hari 2 ada. penerbangan. Karena emang pulau besarnya. Pulau besarnya. Jadi kadang-kadang enak kalau ke Wakatobi itu memang lewat Bau-Bau aja. Lebih murah. Bukan lebih murah, flightnya lebih banyak pilihan. tiap saat, Jadi nggak usah betul. nentuin hari. Betul. Bisa ke sana tinggal pakai kapal. Betul, tinggal pakai kapal 3 jam tuh pakai boat atau pakai perahu? 3 jam itu sejamnya jalan darat ke pelabuhan. Terus dari pelabuhannya itu 2 jam. 2 jam. Speedboat tuh 2 udah. jam itu speedboat. Gak bisa lu. 2 jam di laut. Jangan speedboat mana bisa. Enggak, waktu itu gue Bisa. landing langsung di Wangi-Wangi kok. Iya, ada flight Ada kan? Iya, yang itu yang flightnya yang 2 Wakatobi. kali. Dulu setiap hari, sekarang flightnya 2 hari sekali. 2 hari 2 kali seminggu. 2 kali seminggu. Oh, 2 kali seminggu. Kita nih Berarti abang bisa atur open trip itu bang? Kita nih satu keluarga nih bang. Satu keluarga bisa bang? Mungkin abang nggak percaya tapi bisa. Jujur bisa ya? Jujur bisa. Mungkin itu pertanyaan terkesan bercanda tapi saya mau menjawab serius bisa. Abang mau kapan? Kami lagi butuh nih wisatawan nih. Biar saya atur ini. Tapi cobain, Hotel. harus cobain. Gue pengen sih. Gue pertama kali scuba diving itu di situ, di Wangi-Wangi itu. Dan abis itu scuba diving lagi jelek semua kelihatannya karena Iya itu bagus udah banget. pol ya, udah pol ya. Di Wangi-Wangi itu kayak ada dock gitu, apa namanya kayak dock apa ya? Anjing. Bukan. pelabuhan yang memanjang. Ya yang memanjang gitu. Terus itunya langsung tebing koral gitu. Betul. Jadi dia begini koralnya bukan di bawah, jadi tebing Langsung gitu. iya koral gitu. Wah keren banget. Wah, anak-anak juga pasti happy dong ke sana. Ah nggak tahu kalau anak-anak gue ya. Kalau Tiara belum gimana? belum cek. Jujur belum cek. Jujur belum cek. Hasanah wisatanya mungkin belum di situ Iya, ya. belum sampai ke sana. Naik roller coaster atau Iya. apa itu yang menyenangkan. Iya. Melihat keindahan alam kayaknya Belum tentu. Koral sih. Lalalala. Ah, dibanding resikonya kan ya. Iya. Kita lihat koral. Oh batu. Oh batu. Sumpah tapi bagus banget. Gue ke Wangi-Wangi sama Tomia justru. Iya, Tomia. Kalau Tomia tuh lebih bening lagi airnya. Frekuensi lu berapa ke sana? Pulang kampung. Mungkin setahun syukur-syukur kalau ada 2 kali lah.
Tapi sekali pasti ada. Tapi keluarga memang masih di sana semua. Masih ya? di sana semua, masih di sana semua. Lengkap semua bokap, nyokap. Alhamdulillah adik. masih di sana semua. Mamat juga Mamat sekali ke sana. Mamat kan keluarga kan Mamat tuh. Oh mohon maaf, saya keluarga tepat waktu. Keluarga tepat waktu. Mama telat terus. Keluarga tepat waktu. Ya kan waktu itu di sini yang ditelepon sama lu juga konfirmasi. Kalau gua kan nonton film Komang. Komang betul. Itu. Bau-bau itu. Oh itu. Itu bau-bau. Oh cakep. Semua film Komang itu di bau-bau. Dan memang ada kampung Hindu? Ada kampung Hindu di sana. Iya. Karing-karing namanya, iya. Terus kita di sana juga itu punya benteng terluas di dunia. Iya yang bentengnya itu yang terluas di dunia. Takeshi. Bukan. Castle, Takeshi Castle. Benteng terluas di dunia itu di kita di sana. Apa nama benteng itu? Benteng Keraton Buton. Keraton Wolio. Benteng Keraton Wolio. Itu Kalau gede banget, Mang. Laode Waode dari situ? Ya, dari Muna, dari Buton juga Laode Waode. Wakatobi juga ada Laode Waodenya. Oh itu marganya? Bangsawannya. Keluarga. Oh, bangsawan. Keluarga keturunan raja lah. Keturunan sultan. Keluarga Buton itu. Iya. Nah, gue ngelihat, tapi bener loh, seneng loh kita ya kalau ngelihat film-film yang begitu, ngobrol sama lu tentang betapa Indonesia tuh luas dan bagus. Indah Kalau sekali. nonton filmnya, ya anjir cakep banget ya. Terus kan lu main di situ. Iya, Jadi abangnya, oh berarti ini yang lu omongin. Betul. Kirain Kehidupan di ngomongin sana. kehidupannya begini, persis begitu. Iya, persis begitu. Rumah-rumahnya, Rumah-rumahnya. kampung-kampungnya. Dan gue baru tahu ada kampung Hindu. Berarti orang-orang Bali yang Yang migrasi ke merantau sana. Imigrasi. Tapi kenapa lu bilang Migrasi. kita butuh wisatawan? Nah dulu apa ya? Dia bilang imigrasi. Kalau orang Bali ke sana, oh imigrasi dia bilang. Transmigrasi. Kalau imigrasi kayak beda negara nggak sih? Iya, Iya, iya. Soekarno-Hatta kali di. Iya, sorry. Ya, Gue nonton film Komeng, itu aduh berarti ya. Komang. Hoi. Kalau Komeng mah sama Adul warawiri. Bukan di film. Izin, teman saya udah menanya 4 kali. Iya. Soalnya saya udah terlanjur dengar. Open trip, ayo. Iya kenapa? Namun kau terlalu Jadinya komen, bukan koma. Sekedar Dari kenapa lu bilang oh kita butuh wisatawan? Emang Maksudnya saya kan tadi nanya lu bisa Open trip. nggak tahu. Bisa. Saya pasti pengen lah kalau ada wisatawan memperkenalkan daerahnya saya. Tapi ada cita-cita nggak, Ri? Dengan tempat lu wisata kayak gitu punya bisnis di sana, usaha di sana. Ari Kritrip. Ari Kritrip. Ari Kritrip. Keren. Asli. Ari Kritrip. Iya, Ari Kritrip. Kritrip. Apa? Susah ya, susah. Iya, udah Kritrip lagi. Ari Tripping. Ari Kritrip. Susah banget ya. Ari Ari Kritrip. Kritur juga bisa. Ari Kritur. Itu mau tuh, Ari Kritur. Ari Kritur, itu bagus. Ari Kritrip. Susah. Nih gua ada Ari Krik-Krik nih. Susah. Karena lu bikin cottage gitu. Pengen Bang. Belum makanannya, Bro. Iya, seafoodnya fresh kan? Ikannya fresh kan? Berani jamin saya orang tidak suka makan ikan di tempatnya saya suka ikan. Oh sama kayak waktu itu Mama cerita Sama cerita Bin Laden. Oh, sama. sama Mama juga bilang ikan di sana di kampungnya Mama tuh enak tuh. Ikan. Iya. Berani jamin saya ikan. Pisang goreng pakai sambal aja enak banget. Enak banget. Kan ada dulu Lu kan bikin- sempat jualan ya? Iya, jualan. Pisang goreng. Masih, Ri? Apa? Masih. Alhamdulillah berhenti. Kenapa itu kira-kira? Kenapa ya kira-kira? Kalau orang dari jualan, nggak jualan lagi. Kenapa? Bosan aja. Siapa tahu bosan. Iya, siapa tahu. Udah. Fokus karir. Iya, Fokus karir. Bosan. Yang beli bosan. Yang beli Udah, cukup orang-orang Sulawesi aja yang bisa menikmatinya kayaknya. Iya nggak semua orang loh, Ri. Iya, ternyata. Gue tuh pecinta pisang goreng. Cuman kalau misalnya pakai sambal, menurut gue Lu cobain Beda Gok, ini. di sana, Gok. udah kayak nggak masuk aja gitu. Iya. Karena pisangnya mindset nggak manis. Kalau di sana tuh pisangnya pisang gurih gitu. gurih ya. Iya. Tapi ya bagi gue pisang goreng mah ya harus manis menurut gue ya. Kalau gue jadi Iya, buat orang Sunda kayak Iya. nggak masuk Gua gitu. Sunda. Gitu. Gua masuk, emang lu benci orang timur aja. Allah Akbar, gila. Framingnya minta ampun. Kejauhan. Buset. Gila. Sentimen lu. Pergi dari sini ada satu orang rasis ternyata. Sebel. Apa ikannya yang paling khas di sana? Ikan ada di sana namanya tuh ikan bobara. Bobara. Kayak gimana? Iya, ikan bobara kayak ikan kue mungkin kalau di sini disebutnya ikan kue. Dibakar aja ya udah enak itu. Enak banget. Dibakar doang. Apalagi ada Enak banget. Murah lagi ya, Ri. Pasti di sana Ri. Murah.
Murah bang. Iya kan? Kemarin saya punya istri dia beli ikan tongkol yang segini-segini tuh. 100.000 dia beli dapat 5 ekor. 100.000 ikan tongkol segini. Iya, yang segini-segini itu 5 ekor. Dia beli 100.000. Fresh. Berarti dia satu tongkol, 2 tongkol, 3 tongkol. Ini 5. Baru. 1 tongkol, 2 tongkol, 3 tongkol, 4 tongkol, 5 kon, 5 kon, 5 kon, 5 kon, 5 tongkol. Kalau bisa cepet-cepet nyebut 5-5-nya, bawa aja ke saya. Oh, gak kira itu. Kalau nggak bayar 100.000. Gak boleh belibet ya. Dia dapat 100.000. Iya. Dia nggak bisa tuh. Ketiga udah Kalahnya di 5. Kalau nyebutnya bener 7 kali dapat 7 tongkol. 7 tongkol, 2 tongkol. Pakai nasi uduk itu ya? Nasi uduk ikan tongkol. Cakep. Oh itu ikan ya kalau makanan laut lah ya di sana mah ya. Ya, tapi ntar dulu, lanjutannya apa? Duduk-duduk, minum teh botol gitu. Oh, oke. Sambil duduk pegang. Tongkol. Ya, itu dia. Kalau yang hasil papeda juga atau apa gitu Papeda yang khas juga makanannya ada. selain ikan. Oh, di sana itu Ada Orang. pisang sama. Dan kidonat. terlalu standar mah. Terlalu standar mah. Di sana itu kita disebutnya itu apa namanya kalau orang baca doa ini? Yang Ngaji. Tumpang. Sajen. tumpeng. Tumpeng. Ya. Disebut kita itu tumpengan tiap hari. Karena di sana itu ada karena di sana itu ada makanan khasnya namanya itu kaswami. Kasuami. Iya, itu dari apa? Dari tepung, Singkong. singkong, terus diparut, Si nenek. singkong, singkong aja dulu. Nah, itu dia tuh. Kayak gitu kasami. Dia dihidangkan nasi, di bukan situ. nasi. Tumpeng. Iya, kayak tumpeng kan? Jadi Tapi bukan nasi. bukan nasi. Tiap hari kita makan itu boleh. Hah? Kenapa boleh? Itu kayak nasinya. Terus pakai lauk. Nasinya, bener. Pakai lauk Dari lagi. singkong. Iya. Itu waktu zaman 96 yang krisis moneter itu kan susah tuh cari beras bang. Iya. Ah itu kita banyak makan ini. Singkong. Akhirnya yang ibaratnya udah terbiasa makan beras disupport sama ini kan 96 tuh tiba-tiba kan susah tuh sembako, Krismon. Nah itu banyak kita kembali lagi ke makanan tradisional ini karena bahan bakunya ada di sekitar. Gurih. Berarti dulu lu kecil kan di sana tuh. Berarti tiap hari tuh mainnya ya udah main pantai segala macam. Iya. Kita tuh rata-rata aktivitas normalnya setiap minggu itu main bola, main bola di lapangan. Menjelang maghrib itu kita lari ke arah pantai itu. Udah mandi, berenang di pantai. Sejam, habis itu pulang sebelum maghrib gitu. Pas mau terbenam udah. Bisa ngeliat samsat gitu ya berarti ya. Samsat kali. Kalau nggak samsat tinggalnya di Danmo. Ngurusin. Gak pernah lihat, gak pernah perpanjang. Kalau lihat samsat kita berhenti tuh kayak, aduh lewat nggak ya? Berhenti dulu ya. Ditahan nggak ya? Ada aja polisi ya biasanya. Kayak lengkap tapi kayak nggak lengkap. Apa ya? Aduh, Insecure. Mandinya di laut. Mandinya di laut. Rata-rata kita pasti. Tetap cepel atuh ya. Maksudnya Cepel tuh lengket. Nah di sana itu ada namanya katopa-topa. apalagi itu? Tempat itu. Jadi dia laut. Apa tempat itu? Tempat itu. Kita nggak bisa baca kepala Anda. Tapi kan aku mau menjelaskan. Katopa-topa itu salah satu spotnya kita kalau mandi di laut. Jadi dia itu ada air asinnya kan lautnya gitu. Tapi di kayak tebing sininya itu air tawar. Kayak dari mata air. Dari mata air. jadi Itu kita pakai nyuci, pakai apa mandinya di juga. situ. Iya, jadi biasa kita mandi di air laut. Terus kita, tapi itu tidak bilas di situ. Berarti tapi bukan tidak sampai payau pantai. juga ya Air tawar. Karena bisa apa namanya? Kalau sabun cuci itu kan nggak bisa tuh kalau di air asin. Kalau di air tawar dia bisa. Bisa. Iya. Nah, Gila indah ya. anak lo kemarin ikut ke sana. Ikut. Anak lo umur berapa tahun? 3 tahun dia. Happy tapi. Happy banget. Dia di pantai terus ngumpulin kerang. Dia tiap hari. Bersih itu pantai, abis itu bersih pantainya. Pantai. Gaya. Iya, dia itu ngumpulin sampah 500 Keren. Ngumpulin kerang. Pakai beko. Wah juga. Mirip banget operator. Tapi bener gak sih guys kalau misalkan tempat yang bagus tuh kayak Wakatobi gitu ya. Kalau serba salah juga kalau misalkan orang jadi banyak ke sana, takutnya malah jadi kotor, malah jadi kalau lautnya udah terlalu banyak. Ada tempat wisata yang tadinya hidden gems.
terus banyak orang ke sana malah jadi rusak gitu. Tapi menurutku sih kecuali pantai, menurutku ya. Menurutku kecuali pantai. Kalau kayak gunung itu kan dia memang sensitif sekali dengan sampah kan. Karena hampir pasti gunung itu sampah manusia yang bawa ke sana. Ya. Tapi kalau pantai sebenarnya dia itu ada musimnya. Pasti pas namanya sampah itu pasti ada karena kalau udah musim angin iya. ke bawah. Iya, sampah-sampah yang ada di laut itu. Jadi kadang-kadang kalau kita ketemu sampah yang banyak banget sampahnya di pantai ini nih. Belum tentu karena aktivitas manusianya. Bisa jadi itu lagi ada aktivitas Sampah di laut, ke bawah angin, belum sempat dibersihkan. Karena kan kadang kalau dibersihkan tuh nunggu, misalnya ini angin barat, berarti kita nunggu angin timur dulu biar sampah nggak ke bawah ke situ lagi gitu. Oh, berarti kalau lu kayak lu gitu udah ngerti angin ini lagi musim angin barat, lagi musim angin timur. Coba nih, itu angin apa? Itu angin bau anjing. Masuk angin itu. Angin kaget. Angin kaget. Kaget sama angin. Kok dia apa ini? Kok ada? Woi, kok ada? Ada warganya gini, oh ini angin duduk. Serem banget. Serem banget. Aduh, kenapa angin duduk? Pak? Tapi terumbu karang itu kan kepegang aja mati. Iya, makanya nggak boleh dipegang. sebenarnya nggak boleh dipegang. Terumbu karang tuh nggak boleh dipegang, segitu fragile-nya. Iya. Cuma boleh dilihat. Dan semua warga lu dari kecil udah ngerti tentang hal itu. Nah, ada satu hal yang menurutku ya, namanya kearifan lokal itu juga kadang-kadang penting. Saya tuh kadang-kadang suka punya bercandaan sama teman-teman kan, kalau mau ada penyuluhan tentang pelestarian alam dari Jakarta, kasih penyuluhan ke orang-orang sekitar tentang bagaimana pelestarian. Maksudnya kan kayak, kan yang lestari alamnya mereka ya. Kok kamu yang kasih penyuluhan sih? Kan mereka yang tahu ya. Kan kita lebih ngelestariin. Iya, enaknya tuh kamu ngundang warga-warga ini ke kampung-kampung lain yang alamnya nggak lestari, kasih tahu gimana warganya biar ada penyuluhan gitu. benar juga. Hanya karena kamu sekolah bukan berarti kamu ngajarin mereka yang warga situ kan. Tapi kan kita paham lah, mungkin tujuannya mereka jangka panjang, kesadarannya biar bisa terjaga. Karena di sana itu dulu ada semacam kayak kepercayaan lokal itu, kalau kita ini sama hewan itu harus fair. Ini tuh apa ini? Mancing, nangkap hewan di laut itu harus fair. Sehingga dulu itu orang-orang tua itu sering nasihatin. Ada pelaku kayak bom, kemudian jaring pukat-pukat kayak gitu, racun, itu ada. Tapi itu sering dikasih tahu bahwa nanti kamu matinya kayak gitu tuh. Karma. Iya, karma. Jangan bom-bom ikan, jangan racun ikan, karena itu kayak nggak fair gitu. Jadi kalau mancing, Ya mancing aja. sama panah mancing aja. Cuma menurutku nasihatnya kan, kalau kita melakukan itu ke ikan, kita bom, nanti kita matinya kena bom. Kita racun, nanti kita matinya kena racun. Maksud kayaknya mati kena pancing juga aneh kan sih. Kalau berbalik ke kita. Mayatnya gini. Kayak setelah kepikir-pikir kan. Tapi Mati kena pancing. Atau mati di jala. Tidak bisa mati. Sudah mati di balado pula. tapi itu membuat alamnya itu menjadi lestari karena orang melihat bahwa itu jahat gitu. Membom ikan dengan meracuni ikan pakai tuba itu jahat. Tapi kalau mancing sama manah ikan itu kayak fair gitu, kayak ya itu rezekinya kita, cara ngambilnya kayak Lu mancing gitu. juga tapi? Mancing. Dulu dari kecil? Kecil. Cuma saya itu bukan yang expert kalau di mancing. Oh gitu? Ya, menurutku sih masing-masing orang ada bakatnya ya. Maksudnya itu agak rasis nggak sih setiap orang yang di sekitar laut kayak jago mancing? Enggak juga. Nelayan pasti nih. Nelayan kan. Berarti orang yang tinggal di gunung jago naik pohon gitu enggak juga. Nah, jadi keluarga Ari bukan keluarga mancing, punya Indomaret. Tapi saya punya bapak dengan saya punya adik-adik jago. Jago mancing? Jago mancing. Sayanya yang kayak bisa mancing itu tapi bukan yang bukan yang jago, bukan yang Emang mancing tuh harus ada, emang jago, bukannya itu untung-untungan ya? enggak. Harus bisa ngebaca air gitu ya? Iya, beda Beda tangan. garis tangan kayaknya deh, garis tangan menurutku. Gua juga Karena nggak bisa gua mancing. di tempat yang sama kita buang itu, yang lain bisa dapat. Kita itu bisa kayak, duh ini kenapa sih? Apakah energi? Ikannya juga dibawa punya Ari jangan. Jangan gitu kayak, aneh banget orang ini. Dia kan ngintip ya, dari bawah. Lihat ke atas. Kan tukang mancing nih tampangnya. Kayak tukang mancing nih. Tapi saya dari kecil begitu. Nggak pernah dapat. Suka kesel. Dapat tapi bukan yang banyak. Sedangkan teman-teman yang lain kan Iya, gudu-gudu. ada tuh jago-jago banget tuh. Pakai jala. Pakai mancing, apa aja semua mancing jala. Macam-macam, pakai jala, pakai mancing, pakai panah. Pakai panah tuh yang menurutku tuh susah banget. Lu pernah gitu? Panah yang nyelam terus kita nembak. Ini tombak, Spear fishing. ini tombak. Kalau ini tombak. Kalau tombak itu biasanya air dangkal tuh. Kalau panah itu kan agak dalam, kita nyelam,
Pokoknya itu sampai diajarin tekniknya kita juga nggak bisa tuh. Jadi dia itu harus agak di bawahnya ikan. Jadi ikan itu pengawasannya itu di atas sama di samping. Karena matanya dia Iya, ya, matanya di samping. Nah, makanya yang panah itu kadang-kadang suka nyelam agak di bawahnya ikan baru dihajar. Malah dari bawah, bukan Iya. dari atas. Dari bawah, kalau dari atas itu ini dia Ya. kabur. sering Lu lepas. diajarin tuh? Iya, cuman dipraktekin tetap susah. Maksudnya antara megang itu dengan ngelihat ikannya kan dia goyang terus itu air di dalam. Di Bobo itu ekstrakurikuler katanya. Anjir, ekskulnya asin banget. Mana ikan? Keren. Kalau saya punya om-om dan saya punya bapak itu satu kali nyelam itu 3 ekor itu dia bisa naik. Ih, keren. Iya. Sekali nyelam tuh? Sekali nyelam. Itu expertise-nya bisa sampai segitu. Jadi mereka turun cek, apa namanya? Dapat terus langsung ambil. Kalau lagi ada kerumunan ikan tuh langsung dilepas. Di situ biasanya naruh rotan tuh. Dimasukin ke rotan terus langsung pasang lagi di bawah air. Sekali nyelam? Iya, sekali nyelam. Cek lagi baru itu bisa sampai 3 ekor ikan tuh mereka masih bisa dapat. Ini ada sedotannya kali ke atas gitu. Kayak ninja ya? Kayak ninja ya? Terus tiba-tiba didudukin katak. Didudukin katak. Aneh banget. Aneh banget. Sebentar ini laut loh. Kok bisa ada katak di laut? Masa ada tiba-tiba. Tapi cuma 3 ikan lumayan loh. Dapat. Ada yang bisa sampai. Tapi kan kalau suku-suku yang di laut kan yang terkenal biasa. gitu ya. Jadi itu rata-rata 5 menit itu udah biasa mereka. 5 menit di bawah air itu. Udah biasa. Itu menit rata-ratanya mereka itu. Lu berapa menit, Ri? 2 kali ya, 1 kali ya. 1 lebih lah, 2. Kurang terus tuh dari 2 ke 1. Ragu. 2, 1 ya 5 detik loh. Ragu. Jujur ragu. Tapi kan bokap lu ngajarin mancing, ngajarin ini. Lu mengajarkan itu juga ke anak lu gak sekarang? Enggak sih. Kalau bapaknya saya tidak bisa kejar, dia punya level kemampuan skill. Jago banget saya punya bapak itu dengan urusan laut. Saya tuh biasanya di sana jadi tukang dayung. Maksudnya? Iya, jadi di atas cuman- kapal ya, dayung. dia- Terus nanti dia naik ke sana. Oh, oke. Jadi saya dayung. dia ABK dia ABK. ABK gitu. Seru ya. Mancing sekali-sekali lah. Kalau misalnya orang pada dapat 10 atau 20 ekor ikan, saya tuh mungkin 3. Jauh banget presentasinya. Lumayan jauh tapi ada juga yang nggak dapat kan, mohon maaf nih. Ada juga yang kayak gimana sih rasanya menarik itu. Strike gimana sih rasanya strike? Gimana sih rasanya menarik itu. Gue ngebayangin indah banget ya kayaknya ya. Indah. Tapi seindah itu menurut lu kehidupan lu Di sana. di masa kecil lu. Ternyata masa kecilku cukup menyenangkan sih. Kadang-kadang ya hal-hal kayak begitu kita baru menyadari keindahannya itu pas umur-umur sekarang. Pas kecil tuh kan Happy banget kayak gitu. menjalani Ya, biasa aja gitu ya. Iya. Nih dia nih nggak ngalamin kan lu udah di kota lu dari Makanya kecil. pas udah gede gue jalan-jalan ke balik. ke Ambon, ke mana-mana gitu. Kalau kita, lu juga sama lu. Di Kita kota. yang main sawah, Iya, kita main masih main sawah. kolam, tetangga. Mancing diketawain kuntilanak kok masih ngerasain kita. Di pemancingan gitu banyak kuntilanak. ya gak kena gitu ya. Bukan, kan bukan dia yang dipancing, bego. Nyebelin banget tuh kuntilanak ya. Tapi pas dapat serem gak sih? dapat. Apa mancing? Dapat kok. Tarik bro. Kalau gue ngalamin tuh mancing sungai gede. Sungai. Nah, kalau yang belakang kolam yang tetangga emang Empang. empang yang ikan mas gitu-gitu. Ini sungai, tapi mancingnya gini. Mancingnya ke belakang, iya. Iya, gitu mancingnya ke Terus belakang. ada yang punya depanin lagi. Oh bisa. Jadi dapetnya dari belakang gitu. Buat apa Dari kecil tuh. Kan Kan empang dia dia belakang. Udah pasti ada ikannya. Pura-pura Bang. aja kan itu empang. Tapi ada yang punya, kan gak boleh lu ngambil sembarangan ikan punya orang itu. Gitu. Tapi mancing di air tawar menurutku lebih sulit lagi. Nggak kelihatan ikannya kan, kita tuh aku nggak tahu tanda-tanda ada ikan atau Oh, karena lu bening ya. Bening. Langsung ngelihat Iya target. kita bisa tahu tuh. ada ikannya. Iya. Apa gitu. Kayak ikan dalam gitu. Oh, tapi salah satu juga yang bikin saya kayak kehidupan di pinggir pantai ini memang kayaknya asik banget. Di Raja Ampat juga. Raja Ampat. Di Raja Ampat. Saya mancing di Raja Ampat dengan saya punya istri kan. Terus sebanyak itu loh ikan di Raja Ampat itu menurutku. Dibanding di Buton juga. Raja Ampat itu salah satu juga tempat yang menurutku ikannya banyak banget. Saya punya sepupu di Raja Ampat. Di antar saya kan, saya mampirin di kampungnya dia, terus saya mau lanjut ke penginapan. Jadi dia antar di pelabuhan. Antar sambil bawa tali mancing.
yang nggak ada gulungannya, nggak ada ininya, nggak ada. Tali doang. Tali doang. Nggak ada pancingannya. Ya tradisional gitu kan. Ya bang, cerita-cerita itu di pelabuhan, barangnya saya dia bawa naik, turun. Nah kapal kan gak langsung jalan kan, jadi saya dari atas kapal itu cerita-ceritaan sama dia. Dia lempar dong, tong. Bilang Ngobrol gitu. Ya bang nanti ini ya main-main lagi, lempar-lempar lagi. Perhatikan aja dia tuh. Tiba-tiba naik ikan bobara lagi. Ikan Iya kue. Bu, ya tadi. Maksudku ini kan pelabuhan ya, nganter loh. Bukan mau pergi Rame mancing, kapal gitu aja. bukan mau pergi mancing, kok gede kan? Bukan di tengah laut ya. Bukan Sambil di tengah ngobrol laut. lagi. Iya, bukan orang yang kayak bawa semua alat kayak oke kita akan pergi mancing terus nunggu berjam-jam oke di sini Ngobrol lempar santai. enggak ngobrol santai nganter loh barusan dia itu 2 menit yang lalu bawa kopernya saya sekarang dia bawa pulang ikan gede aneh banget Apa sih ini? itu menurutku tunjukkan juga kayak saya itu di pinggir laut tapi nggak gini-gini amat juga gitu Gila ya Indonesia ya. Iya, Dan pelabuhan. itu pasti yang membuat makan siangnya, makan malamnya gitu kan. iya dan maksudku kayak abis itu dia casual banget nariknya gitu kayak lempar Santai, Bang, dia udah dapet. dapat senang terus wah dapat taruh lagi ngobrol lagi gitu kan kayak dalam hati gini apa sih ini kalau misalnya dia tujuannya mancing oke ini nganter Kasual aja, kasual. Sambil aja sambil. nganter Kayak beli rokok aja. iya kayak oh Bang Ari mau ke pelabuhan bawa mancing kali ya gitu Bawa tali bukan bawa pancing lagi ya. iya bawa tali gila aneh banget Keren. Indonesia Timur tuh keren banget. Nantilah mudah-mudahan kita bisa ke sana. Lu yang arrange Lu ya. yang arrange. Ri, bantuin. Open trip ya. Iya. Kita cari sponsor dulu nih. Aman. Tour. Tetap jadi Semua. sponsor. Lama lagi. aman pokoknya Kita kalau promoin Ari Trip. iya kalau Menurut gue ya makin aneh makin Nah, kejual, makin tau. orang nempel Ari Trip gitu. Ari Trip apa tuh namanya aneh banget Ari Trip Kok bisa sih lewat itu ya? Kok bisa lewat sih hari kreatif? masa gitu Itu inget-inget gak akan keinget. Ari Kri. Sejam tuh. Gak jadi booking. Anak lu udah 3 tahun, Ri. Lu udah Anak mulai saya udah 3 merasa tahun. bawa bapak gak? Udah mulai merasa tua gak? lumayan tapi beberapa hal itu baru saya bisa sadari sekarang kayak momen ngantar anak ke sekolah itu tuh Kan udah masuk. iya merasa bersyukur gitu kayak dalam kehidupanku saya mengantar anak ke sekolah loh gitu kayaknya kan umur 3 tahun itu baru setahun lah dia bisa diskusi 2 arah Iya. itu jadi baru lagi momen-momen Menikmati itu ya. bukan menikmati tapi justru kaget ngobrol 2 arah sama anak gitu kayak udah bisa diskusi bisa, nih ya. gitu lah. Bisa ngebales, Iya, bisa ngebales. conversation lah. Iya. Kayaknya kalau kita ngobrol sama anak kita mungkin udah umur 7 tahun 8 tahun mungkin udah sangat terbiasa melihat Iya, dia tapi mau umur 3 tahun itu menurutku momen yang bikin kita kayak ih, serius nih kita udah bisa 2 arah nih serius nih dia udah Tadinya bisa dia belum berpendapat bisa ngomong lancar. iya gitu jadi lagi Ini apa papa? Ini apa? Ini apa? betul Oh bagus ya Nyalain bagus. rokok gitu kan. iya tapi saya bilang jangan sering-sering ya enggak dong Kan dia ngerokok. tiba-tiba Tapi nanti ada momen kita nganter sekolah umur 4 tahun yang dia udah tiba-tiba dijemput gurunya, diambil sama gurunya. Terus kita dari mobil tuh, ya Allah anak gue udah bisa gede. tinggal sendiri gitu. Ada, gue suka nangis kadang-kadang. Lu mah apa juga Iya, lu nangis aja. Cengeng lu. betul gak? Maksudnya ngobrol sama kalian ini harus banget tensinya tegang banget. Enggak, emang dari orangnya. tadi Bang Gok ngomong apa saja gitu kayak 5 ini. Salah. Serem salah. Masa nganter anak orang, nganter anak sekolah aja nangis. Langsung kayak, ya Allah anak gue udah gede. Ya, ntar juga jam 11 lu jemput lagi. Fase bro, fase. Bukan di momen itu, fasenya, fase Lu kalau mau ngelepas anak sekolah di luar negeri nangis gak apa-apa deh. Momen gitu maksud gua. Jam 11 ketemu Jam lagi. 11 dia udah ikut lagi. Masalahnya anak lu nggak ngerasain hal yang sama. Anaknya santai ya. Ayo santai ya. Akhirnya anaknya gitu. Dia tadinya gitu. Jam 11 ngapain? Oh gak ada kegiatan. Nangisnya kalau gitu. Yang lain kok kerja. Gue kok enggak. Kok orang-orang rushing sih? Kok orang-orang buru-buru sih gua Buru-buru. enggak. Dah, Pak. Ya lanjut dulu. Kosong. Tapi seru tau. Mau nembak ikan Golden nggak memoriesnya, golden momennya anak-anak tuh pas lagi dianterin sekolah. Iya, iya, sebelum tidur, ngoceh sebelum tidur tuh ternyata. Bedtime story nggak? Bedtime story tuh udah anak gue udah nggak Iya. minta bedtime story lagi. Jadi gue kangen tuh bedtime story. Betul. Kadang-kadang ngelakuin saya- itu? Iya, kadang-kadang saya peluk Naka itu terus kayak berasa kayak, hei ini sesuatu yang akan hilang Iya, dalam betul. beberapa tahun ke depan nih. Jadi Tiba-tiba hilang aja. iya, Naka
dia cukup suka baca buku. Sampai kadang mengganggu. Sampai kamu kan. Bang, ya kadang kita senang Baca ya buku kalau Karl Marx itu. bukan. Buset, kiri bukan. banget bro. Menurutku ya kalau dia baca buku Karl Marx mungkin saya lebih senang lah. Mungkin. Andanya. Maksudnya ada knowledge baru buat saya. Iya. Bang, membaca buku anak Budi main kotor-kotoran terus bajunya dibersihin. Buku anak lah, bukan 3 tahun. Baca 5 buku 1 malam, buku yang sama ulang-ulang berhari-hari itu capek, sumpah loh. Iya, orang tuh kayak, orang gampang banget itu kayak, Naka suka baca buku, iya, tiap malam dibacain buku, iya. Kayak, amazed, enggak amazed, buat kalian amazed, buat saya yang bacain kayak, baru Naka itu kan kalau dia datang, Bapak ini bukunya, itu tuh udah kayak teror, sumpah, di saya udah kayak teror, sumpah. Ada, apalagi capek, kan habis harian. Nona kan kayak gitu, saya kasih tidur Naka, udah saya kasih tidur tuh, tidur. Bapak ini bukunya, masih positive thinking, ayo kita baca buku, baca, selesai, tak. Dia jalan lagi tuh. Dia, Bapak ini bukunya. 2, oke. Bapak ini bukunya. Buku ketiga itu sudah kayak. Sumpah. Dan itu terus. Diulang-ulang kan. Buku yang sama. Tiap hari. Ulang sama tiap hari. Jadi kayak. Dan itu kan buku tidak ada menariknya untuk kita kan. Ya buat dia dong. Iya. Bondingnya bondingnya lah. Makanya aku udah hafal, gak usah beli bukunya gitu. Iya, bonding seminggu itu masih bonding berasa tuh. Kalau rutinitas itu kan kayak rutinitas nggak penting gitu. Iya nggak sih? I feel you. Dan itu kadang-kadang memasukkan informasi-informasi yang tidak bermutu di kepala kita nggak sih? Tapi kita jadi ingat. Contohnya. Lu tau gak kalau pterodactyl itu bukan dinosaurus tapi reptil? Pterodactyl kan yang ini kan? Iya, Yang ada. terbang Itu itu. bukan dinosaurus. Bukan dinosaurus itu. Itu ternyata reptil yang bisa terbang. Terus habis baca itu berminggu-minggu saya jadi tahu. Terus buat apa ya? Ya lo kan ngasih tahu ke kita. Ini jadi tahu orang-orang kan. Baru tahu nih di usia 43 ini. Iya, tapi kalaupun kita jadi tahu terus untuk apa gitu? Untuk apa dipamerin juga? Buat nongkrong nanti di coffee shop, main ngobrol sama siapa. Jadi aneh banget itu orang itu kayak. Sini guys, kalian tahu nggak ya? Yang lain bahas geopolitik, kita bahas pterodactyl bukan dinosaurus loh. Dia hidup di zaman yang sama, tapi dia reptil doang. Out banget. Tapi bisa Aneh terbang. banget, iya. Tahu dari mana? Tahu dari Naka. Kocak. Itu tuh. Udah gitu kita bacanya udah mulai dicepet-cepetin biasanya. Kalau udah buku yang sama kita bukunya dicepet-cepetin bacanya. Dia ingat bang. Ingat dia? Dia Ini ingat. Iya, nggak boleh skip. belum itu gua tampol. Capek banget gua. Dilewatin, biasanya sama kita dilewatin. Iya lagi. Dia inget bang, kalau dilewatin itu jadinya kita balik lagi gitu kan. Makanya buat orang-orang yang nonton bisa kayak, tapi kan itu momennya Bang Ari, lu akan kehilangan. Iya, kita paham. Tapi coba lu. Tapi kita paham. Tapi paham. kalau dia udah datang bawa buku ke-6, Bapak bukunya. Kayak budaya literasi gua kayak tiba-tiba terlalu numpuk. Saya nggak sesuka ini membaca loh, nah. Sama lagi gue nggak suka baca soalnya. Buat orang-orang yang nggak suka baca tuh nyiksa banget tau lu. Iya. Belum urutannya, apanya, itu nyiksa banget itu. Tapi kalau lagi nemu lucu-lucunya dia itu juga senang sih. Dia sekarang lagi hobi nyanyi. Oke. Ya kan? Nah, ini saya kasih mana? Apa nih? buku ya? Handphone. Diambil. Handphone saya aja. Oh enggak ada. Handphone saya. Ada. Saya cuma Ada nawarin. handphone saya. Di Dia IG ada lu, di IG lu. Dia lagi nyanyi lucu banget menurutku Apa dia? ya. Dia lagi nyanyi lucu banget. Kadang dia kan kita ngajarin. Nyanyi lagu-lagu sekarang pop-pop yang lagi tren Bukan. Lagu Timur. Bukan, ini Makan daging kambing dengan sayur kol. lagi kawin dengan sayur kok. Nyanyi lagu tensi. ini nggak tahu ya. Kebiasaannya anak-anak bocah kali ya. Adio si bidigu api desawogedo Mambing tapi sesukanya. edolok abido beres ore. Terserah lu aja liriknya. Tapi nadanya itu ya, nada apa? Garuda Pancasila. Iya. Nah, itu dia lagi suka banget menyanyi sampai tidur. Sampai tidur. Sampai tidur, tapi kayak itu lucu banget menurutku Dan kayak. lu juga kali lu suka ngasah, Nontonin. ngarang apa, jadi akhirnya ngikutin karena Tapi tidak pernah saya melakukan ini gitu. Dia tiba-tiba doyan-doyan sendiri aja. tapi lu suka nyanyi di rumah.
Suka. Nah itu menurut dia Enggak, menurut abang suara saya jelek gitu. Tujuan saya nyanyi di telinga dia nomor Nah, itu. Yang di telinga dia tuh gitu. Lirik lu pronunciation-nya nggak jelas mungkin. Tapi itu apakah fase yang memang dilewati sama semua anak apa? Kalau Iya, gua pasti sampai sampai sekarang bisa ngobrol sama anak gua, bahkan yang gede itu yang SMP, yang SD ngomong nggak jelas. Kalau lagi jalan-jalan itu. Oh iya, dia Anak sering tuh tuh. bata king hong. Coba kan hone. Dibalas sama anaknya. Dibalas, ngobrol aja. Jadi kita kalau apalagi jalan-jalan ke luar negeri, kita pura-pura kayak orang Filipina. Gitu. Malah huto pelekeho. Dibalas anak gua. Betul. Bini gua aja yang stres. Malu. Ada keluarga yang Naka lain juga juga gitu. begitu, Naka juga begitu tuh Suka kan. gitu. Kalau dia ngomong ngasal, terus kita balikin ngomong ngasal tuh, Dibalik dia lagi. nggak senang. Jadi ngobrol. Iya, jadi ngobrol-ngomong ngasal gitu. Tapi maksudnya saya cukup kaget sih kayak ngasal banget ya. Iya. Kalau gua doyan, jadi guanya juga doyan aja kan. Iya. Tapi kan buat keluarga yang lain yang ngelihat Ganggu. Aneh. kasihan. Keluarga aneh. Padahal itu Kasihan gue mau ngebahas BBM loh anak-anak. Gue cuma pakai kode-kode sandi Geopolitik. khusus. Keren banget deh. Tapi itu fase. Nanti Fase. lama-lama. Dan harus dinikmatin. Dan lu Tapi bener lu yang terlibat nggak seorang ayah yang gantiin popok dari awal? masih popok kan, ikut- Naka? Nggak maksudnya dari awal terlibat gitu dengan Mungkin nggak 30% lah. jauh dong. 70. Sama kayak skill mancing lu ya, Ri. Segitu aja ya maksimal ya. Saya tuh berusaha banget melibatkan diri, cuman kan maksudnya menurutku ya, seorang ibu itu Harus lebih. OP banget, bukan OP. harus lebih. Overpower. Iya, overpower banget. Ngejar keterlibatan mereka terhadap anak itu susah kayaknya. Ada Susana. Serem banget. Beneran. Pancing-pancing. Udah datang lu, Nak. Udah takut ah. Udah datang lu, Nak. Udah. Ya udah datang. Lanjutin aja tadi Enggak, tadi baru mau masuk ke bagaimana saya terlibat dalam. Udah, kita lanjut. Nanti Ada kita- teksnya. Bukannya orang butuh tahu ya. Kita teks aja ntar. Bapak Nanti lu bikinin aja video sendiri. Nah tadi itu kita mau bahas ini, gini nanti kita iya, ntar tempelin. kita tempel. Bagus banget ini penjelasan saya. Kita tempel di belakang. Enggak. Iya, ini seorang ayang terlibat loh ini. 30%. Ya, 3 enggak bercanda. belum. Ya, Lanjut kan? 30%. Iya. Menarik ini. Kayak nggak niat ya. Nggak niat banget. Udah nggak nyaman nih kayaknya. Udah nggak into, udah Kayak buru-buru aja. Sama kayak bacain cerita. Iya, kayak- Ya. Saya tahu perasaan ini soalnya kayak rasanya sama nih kayak Naka bawa buku baru nih. Enggak apa-apa dengerin nih. Lu kayak itu apa? Si Nona OP. Lalu OP. Iya, menurutku ibu-ibu itu susah dikejar apa Ininya, namanya instingnya levelnya. mereka. Kayaknya memang saya sih nggak terlalu ini. Kita pasti akan melibatkan diri lah, tapi untuk benar-benar punya kapasitas andil itu kayaknya nggak Contohnya bisa. apa ya, Sering kalau OP? berantem sama istri gak? Gara-gara anak? Enggak juga. Ah bagus, aman udah. Saya cukup ini kok, cukup ngurusin juga, bikin makan, Oh. nyebokin, mandiin itu bisa banget maksudnya. Cuma menurutku kadang-kadang misalnya ini butuh disuruh lah, butuh disuruh untuk melakukan itu. Tolong ini dong gitu. Iya, kalau istri itu kan kayaknya otomatis ya badannya mereka itu. Kalau lu Iya. harus di- Iya, harus kadang-kadang harus diorder. Ya. Ya cowok banget, harus Cowok dikasih banget, tahu ya. pas Betul. kita nggak inisiatif bisa jadi Berantem. Betul. Udah tahu aku bangun malam-malam bukannya bantuin Betul. Padahal cowok tuh tinggal, Mas, tolong ininya. Betul. Betul. Iya, Betul. Tinggal diomongin, kita tuh disuruh kita mau kok. Nah kalau Muka lu nggak gitu. Mukanya nggak menunjukkan itu. Nah kalau si stand up comedy special show lu mungkin ada benarnya, itu nanti materinya cerita. Sinaka. Banyak soal personalnya saya juga banyak. Kalau yang dulu kan si Siapa? Ilmu Hitam itu kan Iya. Bagaimana Ilmu hitam lu? giginya putih gak sih? Ilmu hitam. Giginya putih. Mencari. kalau yang sekarang tentang apa? Banyak materinya. Ada beberapa hal yang saya rasa kayak belakangan ini kan kita tuh gampang banget marah karena sesuatu. Terus sebenarnya padahal mah kalau kita pikir-pikir mungkin kita nggak perlu marah soal itu gitu. Contoh misalnya katakanlah nih saya sedang dikatain sama seseorang yang orang-orang sudah tahu siapa orang itu. Gitu. Oke. Nah, banyak itu yang suka laporin ke saya. Bang, lu dikatain lagi nih sama yang sono no, katanya gitu kan. Terus kan penasaran kan, dikatain apa emang? Pas saya cek dikatainnya, ternyata sebenarnya nggak dikatain. Apa yang disampaikan itu emang benar adanya gitu. Fakta. Fakta. Jadi saya tuh jadi kayak
mau marah tapi bener. Tapi ini orang-orang kok pada sibuk marah atas nama kita gitu. Itu yang sering-sering terjadi tuh. Iya benar juga ya. Sosial media kan. Iya sosial media. Misalnya juga kita gampang marah sama pemerintah. Itu juga itu menjadi perhatiannya saya juga gitu, kayak orang kan gampang banget marah-marah sama Pak Bahlil ya. Maksudnya diingetin soal Komatin kompor. iya soal ini aja beloknya jauh banget gitu. Padahal apa yang disampaikannya benar gitu. Maksudnya kenapa kita harus bertengkar hanya masalah yang benar gitu. Itu yang kadang-kadang mungkin gara-gara orangnya sih, gara-gara orangnya gitu. Tapi intinya buat lu saving energi aja gitu ya. Iya. Ngapain kita ngeluarin hal-hal yang Betul. marah-marah udah begitu ya udah. Dan kadang-kadang hal itu selesai ketika kita berpikir, ya mungkin itu ada benarnya. Sekedar kita berpikir mungkin itu ada benarnya, itu bikin tenang jiwanya kita Jadi gitu. Pak Bahlil menurut lu Otomatis. tuh benar. Mungkin. Gimana sih? Jangan judulnya mungkin ada benar. Mungkin. Kok Mungkin bisa ada langsung? benarnya. Jangan terlalu optimis juga lah. Mungkin ada benarnya. Lucu banget tadi. Udah berarti saksikan mungkin ada benarnya tanggal 2 Mei 2026 di www. Di www Belinya. www.mungkinadabenarnya.com. Ya, www konsisten ya, konsisten. Ingat yang show malam udah habis, jadi kalian bisa beli yang show siang. Ya, thank you. Dari Dari 580 180 sampai gope. Ya. Ya, yang gope itu dapat baju, makan siang, makan Yes, malam. betul Ngobrol sekali. langsung sama Menginap di Ari. Novotel. Tuh, kos-kosannya dibayarin 2 bulan. Udah, Dan kasihan juga sama- perpanjang STNK nggak perlu bawa KTP orang yang pertama. Thank you Ari Kritik. Thank you.